Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang dongeng kelas 3 tema 2 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Fungsi dari dongeng yang pertama yaitu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai hiburan bagi pembacanya. Ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Sedangkan ciri yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Ciri yang ketiga, pendahuluannya singkat dan lebih menekankan isi cerita. Sedangkan ciri dongeng yang keempat adalah peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Struktur dongeng. Struktur dongeng ada 3, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berupa kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Contohnya, pada zaman dahulu kala atau pada suatu siang yang terik. Struktur dongeng yang kedua yaitu isi atau peristiwa. Isi atau peristiwa berisi kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhirnya mereka hidup bahagia, atau akhirnya mereka pun bersama lagi. Unsur intrinsik dongeng. Tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Jadi unsur intrinsik dalam dongeng ada 5. Mari kita bahas satu persatu. Unsur dongeng yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau pokok permasalahan yang mendasari penulisan cerita. Contohnya yaitu budi pekerti, persahabatan, peristiwa, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita dan tokoh tambahan. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau yang memiliki watak baik, kemudian tokoh yang kedua antagonis atau memiliki watak buruk atau jahat, dan tritagonis, yaitu menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Unsur intrinsik dongeng yang selanjutnya yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran. Latar. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan tempat, waktu, dan keadaan sosial terjadinya cerita. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam cerita meliputi A. Latar waktu. Hal-hal yang berkaitan dengan waktu berlangsungnya cerita, misalnya pagi hari,
kemarin, tadi malam, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu latar tempat. Hal-hal yang berkaitan dengan tempat berlangsungnya cerita. Misalnya di hutan, di rumah, di sawah, dan lain-lain. Sedangkan latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar yang berhubungan dengan suasana cerita, misalnya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur intrinsik selanjutnya dalam dongeng yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Contoh dongeng yang pertama yaitu Malin Kundang, yang kedua Bawang Merah Bawang Putih, yang ketiga Jaka Tarub, yang keempat Batu Menangis, contoh yang kelima yaitu Si Kancil dan Buaya. Demikian materi dari Bu Desi tentang dongeng. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.